Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayonika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi nih bagaimana sih caranya untuk mengisi tahap akhir ya dari PMM. Nah, Bapak Ibu, sebelum itu mari kita simak bersama-sama. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silakan eh, untuk klik ya yang di pengelolaan kinerja, dan silakan Bapak Ibu klik. Selanjutnya nanti jika sudah tampil seperti ini, silakan Bapak Ibu klik yang di sudut kiri atas yang ada bacaan guru, diklik tanda panahnya. Selanjutnya klik yang sebagai pegawai. Nah, di sini Bapak Ibu, pada bagian ini laksanakan praktik kinerja, itu kan ada persentasenya ya Bapak Ibu. Ada yang 75%, mungkin ada yang 50%, ada juga mungkin yang masih 25%. Nah, oke Bapak Ibu, mari kita cek bersama di cek praktik kinerja ini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, selanjutnya silakan scroll ke bawah. Nah, ini tadi yang saya katakan kenapa ada yang 25%, 50% dan 75% gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau yang masih di tahap awal ini dia masih 25%. Ini ya Bapak Ibu ya. Pemantauan kinerja ini ya Bapak Ibu ya. Ini masih 25% kalau masih di awal, belum ke tahap selanjutnya. Kalau sudah di sini ini sudah 50%. Bapak Ibu, ini jika nanti sudah dinilai oleh atasan akan berubah menjadi 75% ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menjalani aktivitas di akhir ini, yang bagian isi dokumen refleksi tindak lanjut, kalau Bapak Ibu sudah isi, sudah klik kumpulkan, nanti kepala sekolahnya sudah menilai, maka presentasinya akan berubah menjadi 100%. Baiklah Bapak Ibu, kita fokus pada bagian ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah tahap akhir. Yang tahap akhir ketika Bapak Ibu nanti sudah selesai mengisi, ini akan berubah menjadi 100% ketika kepala sekolah sudah melakukan penilaian ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bagaimana langkahnya? Mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, ini awalnya seharusnya isi dokumen ya, karena tadi saya sudah coba isi tapi masih saya simpan di draft, maka dia bacaannya berubah menjadi lanjutkan. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih isiannya tulisannya di sini menunya isi dokumen, itu tidak masalah ya Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu klik saja, silakan klik. Nah, nanti di dalamnya akan seperti ini tampilannya. Kalau tampilan punya saya dengan Bapak Ibu berbeda, jangan pusing, jangan ragu, dan jangan bimbang. Tidak ada masalah, semuanya itu intinya sama. Tinggal bagaimana kita mengisinya ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa dalam setiap pengisian ini ada poin maksimal untuk penggunaan katanya ya Bapak Ibu. Di sini kan penggunaan katanya 500. Dari atas sampai bawah ini. Dari atas sampai bawah ini semuanya sampai 500 ya Bapak Ibu. Nah, kita coba untuk bahas yang pertama Bapak Ibu. Di sini apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Oke. Inspirasi baru apa yang Bapak Ibu dapatkan? Nah, saya menuliskan ini harus sesuai ya Bapak Ibu, sesuai dengan ini ya. Modul pelatihan yang Bapak Ibu lalui ya, yang ikuti gitu ya. Karena kan saya kan mengikuti yang PMM untuk pembelajaran terdiferensiasi gitu ya Bapak Ibu. Makanya di sini saya mengisinya dengan diferensiasi. Jadi kalau Bapak Ibu lain lagi nanti modul yang diikutin ataupun upaya tindak lanjut Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan itu berbeda, maka silahkan isi isiannya yang sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu pilih gitu ya untuk upaya tindak lanjut gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan. Pertanyaannya tadi adalah apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, di sini saya mengisi, perhatikan ini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada bacaan inspirasi. Nah, jadi apa sih yang menginspirasi saya? Nah, yang menginspirasi saya adalah melalui diferensiasi, guru dapat mengidentifikasi minat, kebutuhan, dan gaya belajar yang unik dari setiap murid. Dengan demikian, guru dapat merancang aktivitas pembelajaran yang lebih menarik dan relevan bagi setiap individu untuk meningkatkan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Ya, nah ini adalah isian saya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau samakan silakan, tidak ada masalah. Bapak Ibu ingin variasikan lagi, ya silakan, lebih baik artinya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Di sini ada pertanyaan selanjutnya adalah berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Nah, ini kita fokuskan Bapak Ibu.
ada dua, ruang kelas atau satuan pendidikan. Artinya kalau tidak ada di dalam kelas ataupun dengan bersama rekan guru. Nah, saya mengisinya begini, capaian ya Bapak Ibu. Jadi capaian ini maka Bapak Ibu harus melihat ininya dulu ya, capaiannya gitu. Jadi isiannya nanti bisa nyambung, tidak berbeda gitu dengan apa sih yang ditanya dengan apa yang diminta itu. Jadi kita bisa menyesuaikan. Nah, di sini saya telah mulai melakukan refleksi rutin tentang praktik pengajaran saya kepada rekan guru lainnya. Oke, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hal yang dianggap berhasil dan apa saja hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, ini adalah bentuk kesadaran diri saya. Selanjutnya, saya juga mencari pelatihan pengembangan kompetensi tambahan untuk dapat meningkatkan keterampilan saya dalam merespons kebutuhan murid yang beragam. Nah, ini capaian saya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan lanjutan yang cukup sulit ya, cukup sulit rasa saya ya. Karena pertanyaan adalah apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Yang akan itu kan artinya kita disuruh meramal ini ke depan. Jadi ibaratnya Bapak Ibu mulailah berimajinasi kira-kira nih tantangan apa sih yang akan Bapak Ibu hadapi dari perubahan-perubahan yang telah Bapak Ibu ini ya, dari yang atas ini ya, capaian itu ya gitu ya. Nah, jadi di bagian ini pada bagian tantangan saya isi 3. Yang pertama adalah tidak semua rekan guru mungkin memiliki pemahaman atau minat yang sama terhadap perubahan. Nah, beberapa mungkin merasa nyaman dengan praktik lama dan menolak untuk mengadopsi pendekatan baru. Nah, itu ya Bapak Ibu, itu kan salah satu bentuk tantangan yang akan mungkin Bapak Ibu hadapi gitu ya. Nah, kita lanjut ke bagian nomor 2. Apa yang saya isi di bagian nomor 2? Nomor 2, refleksi dan pengembangan profesional membutuhkan waktu yang seringkali menjadi langka bagi guru yang sibuk dengan tugas-tugas kelasnya. Jadi kan kita juga punya urusan masing-masing ya Bapak Ibu di kelas, maka ya Bapak Ibu sampaikan aja gitu. Nah, pada bagian ketiga ini apa yang saya isi? Yang bagian ketiga adalah akses terhadap pelatihan dan biaya operasional juga bisa menjadi kendala, terutama di lingkungan pendidikan dengan dana yang terbatas. Nah, Bapak Ibu, hal seperti ini juga harus menjadi bahan pertimbangan kita ya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Upaya perbaikan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ataupun tantangan yang di atas ini ya Bapak Ibu? Nah, upaya perbaikan apa? Oke. Jadi ini tidak akan saya ulang, saya langsung kemari aja ya Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan mengadakan diskusi terbuka yang dapat membantu dalam membangun pemahaman bersama untuk mendapatkan dukungan penuh. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, pengelolaan waktu yang efisien, di mana saya akan merencanakan refleksi dan pengembangan profesional ke dalam jadwal mingguan dengan mengalokasikan waktu yang khusus untuk aktivitas ini. Contohnya saya buat di kegiatan Sabtu ya. Jadi pertemuan weekend gitu, pertemuan akhir pekan kita akan mengadakan refleksi, membahas terkait dengan pengajaran-pengajaran kita. Nah, itu kan juga bisa kita gunakan kegiatan ini sebagai kegiatan komunitas belajar di sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu bentuk pengembangan kompetensi juga. Nah, untuk bagian ketiga, apa sih upaya perbaikan jika Bapak Ibu tadi ya akses terhadap pelatihan dan biaya operasional juga bisa menjadi kendala ya. Nah, upaya perbaikan yang akan saya lakukan adalah saya akan mencari kegiatan alternatif dengan biaya rendah seperti BIMTEK online, webinar online, dan materi pembelajaran di internet. Nah, ini adalah upaya perbaikan saya. Nanti kalau Bapak Ibu mau ngisi upaya perbaikan yang lain ya silahkan. Lebih baik dari ini juga ya silahkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak mesti menentu mengikuti apa yang ada tampilan di sini ya Bapak Ibu gitu ya. Oke Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Jika Bapak Ibu suka dengan tutorial ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe tentunya Bapak Ibu agar channel ini dapat terus berkembang. Ini adalah langkah terakhir. Nanti kalau Bapak Ibu udah klik kumpulkan, begini. Nah, apakah Anda yakin? Jika Anda yakin, silakan klik kumpulkan. Jika tidak yakin, silakan cek ulang itu Bapak Ibu. Karena kalau sudah diklik kumpulkan, maka ini dokumennya tidak akan bisa diedit ataupun dirubah lagi ataupun dibatalkan lagi. Tapi kita nggak tahu ke depannya nanti apakah tiba-tiba ada tombol menu untuk editnya, sama seperti menu-menu yang lain ya Bapak Ibu ya. Karena sekarang saya lihat dan saya perhatikan dengan teliti, sudah mulai ada rata-rata itu tombol menu editnya ya Bapak Ibu untuk merubah
apa sih perubahan-perubahan yang ingin Bapak Ibu lakukan di dalam kinerja PMM-nya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, misalnya saya ini udah yakin, bukan misalnya ya, saya memang udah yakin, maka akan saya klik kumpulkan. Maka dengan ini selesailah semua tugas saya, dan saya nantinya tinggal akan dinilai oleh kepala sekolah. Ini ada tombol klik ubah, apa kira-kira yang bisa dirubah? Ubah lanjut atau kembali. Nah, oke. Jika lanjut ubah, dokumen akan menjadi draft dan harus dikumpulkan ulang. Nah, ya Bapak Ibu, artinya masih bisa ya. Jadi walaupun nanti Bapak Ibu dapat koreksian, ya silahkan aja ubah nih. Kemarin itu nih nggak ada nih, sekarang udah ada ya Bapak Ibu. Yang kayak ini bagian ini ya. Nah, nih, ubah target perilaku. Di sini juga udah untuk ubah dokumen tindak lanjut. Nah, di sini juga sudah ada untuk tombol edit dan ubah ini ya, dokumen refleksi tindak lanjut ya Bapak Ibu. Artinya ya ini yang selalu saya sampaikan, bahwasanya aplikasi ini memang masih tahap pengembangan, sehingga hal-hal yang kita khawatirkan sekarang ini mulai direspon ya oleh tim PMM ini ya gitu ya Bapak Ibu. Karena kan tim PMM ini adanya di pusat ya. Oke Bapak Ibu, saya rasa nah ini udah ada kode ya dari ininya ya Bapak Ibu. Pelaksanaan praktik kinerja selesai. Anda dapat lanjut cek dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan melalui beranda gitu Bapak Ibu. Oke ya. Kalau udah selesai nanti ada jempolnya nih. Nah, itulah Bapak Ibu. Jempol itu yang kita harapkan. Tinggal nanti dinilai oleh kepala sekolah. Untuk bagaimana cara kepala sekolah melakukan penilaian, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi di channel saya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info. Mungkin hanya itu aja pertemuan kita untuk kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa juga di-share kepada rekan-rekan lainnya agar channel ini, tutorial ini dapat bermanfaat juga bagi orang lain dan guru-guru kita yang membutuhkan bantuan gitu ya Bapak Ibu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayondika Channel mohon pamit.